Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan ekstrim timbulkan bencana di sejumlah wilayah di Klaten. Protes kenaikan biaya uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru yang mencapai 5 kali lipat, unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sempat ricuh. Pria yang menganiaya mantan istri di Kota Semarang ditangkap. Motif pelaku sakit hati. Ya, protes kenaikan biaya uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru tahun 2024, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ricuh saat akan menemui rektor. Mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru tahun 2024 yang bisa mencapai 5 kali lipat dibanding UKT tahun 2023. Kericuhan pecah di depan gedung Rektorat Kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto saat unjuk rasa ratusan mahasiswa yang memprotes besaran biaya uang kuliah tunggal UKT untuk mahasiswa baru tahun 2024 yang dinilai kenaikannya terlalu tinggi. Ratusan mahasiswa yang hendak masuk ke dalam gedung rektorat untuk menemui rektor dihalangi oleh petugas pengamanan kampus. Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa terjatuh dan terinjak saat terjadi aksi saling dorong. Saling dorong akhirnya mereda setelah Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menemui para mahasiswa. Dalam dialog dengan Rektor, mahasiswa memprotes keputusan Rektorat kampus yang secara sepihak menaikkan besaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru angkatan 2024. Mahasiswa menilai kampus dan negara tidak berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang anaknya menjadi mahasiswa baru tahun ini di Universitas Jenderal Sudirman. Kenaikan angka 5 kali lipat, dan itu menjadi bukti bahwa ternyata kampus Unsud tidak menghadirkan hak pendidikan untuk calon mahasiswa baru 2024, Bapak. Kita pengen seluruh mahasiswa bisa mendapatkan hak pendidikan. Tapi apa realitanya, teman-teman? Kita hari ini duduk saat ini di sini untuk menuntut hak pendidikan kita. Betul, kawan? Betul! Para orang tua dan mahasiswa baru Unsud tahun ajaran 2024, terutama yang lulus masuk melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, resah dan kaget dengan pengumuman besaran uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan setiap semesternya yang naik 2 hingga 5 kali lipat dibandingkan UKT tahun 2023, terutama untuk UKT kelompok 3 hingga 8. Kenaikan baru diumumkan saat mahasiswa baru yang lolos melalui SNBP melakukan daftar ulang. Hal ini membuat sebagian orang tua mahasiswa kaget dan mengaku tidak mampu membiayai uang kuliah tiap semesternya. Mereka menilai pengumuman ini seolah menjebak mereka, sebab anak mereka memilih Unsud dengan dasar besaran uang kuliah tunggal tahun 2023. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, informasi selanjutnya, harga bawang merah belakangan kembali meroket. Di Boyolali, mahalnya harga bawang merah ikut mengerek naik harga bawang bombay. Sedang di Kabupaten Tegal, saat ini pedagang mulai menjual bawang bibit karena stok bawang merah sulit didapatkan. Sudah lebih dari sepekan harga bawang merah dan bawang putih di pasar kota Boyolali terus meroket. Harga bawang merah yang biasanya hanya Rp40.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedang harga bawang putih yang biasanya Rp35.000 per kilogram saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah dan bawang putih juga ikut mengerek naik harga bawang bombay yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sedang harga cabai bisa dibilang tetap dan sudah turun dibanding sebelum Lebaran. Para pedagang menyatakan naiknya harga bawang merah akibat turunnya pasokan dari petani. Cabai juga naik. Cabai naik pesat. Sekarang itu 45.50 biasanya. Sekarang biasanya cuma 30. Mulai kapan ini? Ini mulai minggu ini sebelum seminggu. Habis Lebaran. Habis Lebaran. Mungkin pengaruh cuaca.
cuaca juga ada, kan lebaran kan masih pada yang ikut lebaran, jadi barangnya stoknya berkurang, jadi harganya bisa melambung. Naiknya harga juga membuat konsumen terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang karena pasca lebaran harga berbagai jenis bahan pangan lainnya juga masih tinggi. Kalau bisa ya jangan naiknya banyak-banyak ya. Ya naiknya sedikit, syukur nggak naik. Iya. Keberatan nggak? Ya keberatan sebenarnya. Ya kalau beli cuma setengah-setengah gitu aja. Iya. Melonjaknya harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Tegal sepekan terakhir hingga mencapai 70 hingga 80 ribu rupiah per kilogram membuat bawang bibit kini membanjiri pasaran. Bahkan harga bawang yang seharusnya untuk bibit tanam itu pun ikut meroket mencapai 70 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, beredarnya bawang bibit karena petani memanfaatkan momen mahalnya harga bawang saat ini. Petani memilih menjual bawang bibit ketimbang ditanam karena khawatir saat panen nanti harganya justru anjlok. Ini bawang sebenarnya yang buat tandur, buat bibit, karena berhubung nggak ada barang, akhirnya masuk ke pasaran. Harganya 80.000 per kilo, yang ini 70, yang agak kecil. Ini sebenarnya bukan bawang untuk dikonsumsi sebenarnya. Pastinya bukan buat bibit. Untuk bibit. Ya, berhubung laka, akhirnya ini dijual. Mulai naik kapan itu bawang? Baru hari ini. Saat ini stok bawang merah di pasaran semakin menipis lantaran pasokan dari sejumlah daerah penghasil bawang seperti Brebes berkurang. Aja, Mbak. Yulianto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Boyolali dan Kabupaten Tegal. Sementara itu mahalnya harga bawang merah memicu pencurian bawang merah di ladang milik para petani di Brebes. Para petani memprediksi harga bawang merah akan kembali normal 2 pekan mendatang seiring masuknya masa panen. Harga bawang merah di tingkat petani di Brebes saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Sementara jika dijual di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta, harga per kilogramnya mencapai Rp48.000. Namun harga ini dalam beberapa pekan ke depan diprediksi akan terus mengalami penurunan. Harga bawang merah di tingkat petani akan turun ke harga normal Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram pekan kedua bulan Mei mendatang. Sebab para petani bawang akan memasuki masa panen. Asosiasi Bawang Merah Indonesia meminta pemerintah tidak perlu mengimpor bawang merah karena bakal menghancurkan harga dan merugikan petani bawang. Mungkin mencapai fase angka normalnya itu di minggu kedua bulan 5. Itu sebabnya karena apa, Pak? Ya memang pasokannya sudah mulai banyak dari beberapa daerah yang kemarin pasca banjir mereka tanam lagi. Ini kan nanti sekitar 15-20 harian lagi kan sudah panen. Saat ini kan sudah berumur 30-40 hari. Jadi insya Allah aman lah pasokan bawang merah. Artinya nggak perlu ada bawang dari luar ya, Pak? Insya Allah tidak perlu. Di tengah mahalnya harga bawang merah, belakangan juga mulai marak terjadi pencurian bawang merah di ladang. Pencurian biasanya terjadi menjelang maghrib atau waktu subuh saat petani tidak berada di sawah. Pencurian bawang merah terakhir terjadi di salah satu desa di Kecamatan Jatibarang beberapa hari lalu. Karena kebutuhan ekonomi, kesulitan ekonomi di kampung, Bawang mahal. kebetulan bawang mahal, kita ambil bawang merah 200 kilo aja udah dijual 7 juta dapat. Tapi memang laporan banyak, Pak, dari anggota. Ya karena memang itu, Pak, mohon maaf, petani-petani kita kadang tidak menjaga tanamannya. Kan susah untuk menjaga tanaman, satu orang jagain seperempat hektar atau seperempat hektar kan itu sudah 2.500 meter persegi, ditunggu satu orang dan itu malam-malam. Polsek Jatibarang ya itu ada satu kasus. Asosiasi Bawang Merah Indonesia mengimbau agar para petani selalu menjaga tanaman bawang yang baru tanam atau tanaman bawang pasca panen agar terhindar dari pencurian. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Harga gula pasar di Kota Tegal dan Boyolali mencapai titik tertingginya Rp19.500 per kilogram. Pasokan gula pasir pun semakin sulit didapatkan. Sedangkan pedagang es teh mengeluh keuntungannya turun lantaran mahalnya harga gula pasir.
Selain bawang merah, komoditas lain yang harganya terus melonjak di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal adalah gula kristal putih alias gula pasir. Di pasar tradisional Martoloyo, Kota Tegal, harga gula pasir di tingkat pedagang mencapai Rp18.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan harga gula pasir ini terjadi secara bertahap sejak sebelum Lebaran, dari semula Rp14.000 per kilogram dan terus mengalami kenaikan hingga sepekan setelah Lebaran menjadi Rp17.500 dan kini menembus Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir ini juga bertepatan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Dari biasanya dalam sehari bisa menjual 40 hingga 60 kg gula pasir, kini para pedagang hanya mampu menjual 25 kg saja. Sekarang berapa? 18.000 per kilo. Sebelumnya berapa? Lagi Lebaran 17.500 per kilo. Nggak tahu kenapanya sih, cuma kita dapatnya naik jadinya. Pembeli gimana? Ya kalau setelah habis Lebaran ini sih pembeli memang lagi berkurang. Soalnya kan dia habis dari Lebaran itu kan masih banyak kirim-kiriman sih. Jadi pada sejumlah kios kelontong sembako di Banyudono, Boyolali, gula pasir kemasan 1 kg mulai langka. Para pedagang tidak berani menampung stok di toko mereka karena harganya yang masih tinggi dan fluktuatif. Pedagang mulai mengurangi stok gula kemasan sejak Lebaran kemarin dan harga gula pasir kemasan terakhir dijual Rp19.500 per kilogramnya. Pedagang saat ini hanya menjual gula pasir curah dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Menurut pedagang, stok gula pasir curah saat ini juga mulai langka dari pihak pemasok. Alasannya, pihak produsen baru akan melakukan produksi gula pasir kembali mulai bulan Mei mendatang. Kenaikan harga gula pasir curah pada tahun ini juga menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga gula pasir sebelumnya Rp795.000 per karung isi 50 kg dan saat ini sudah naik menjadi Rp845.000 per karungnya. Kalau dari supplier kemarin saya dapat info itu penggilingan gula itu di bulan 5. Jadi nanti mungkin setelah bulan 5 itu sempat turun. Tapi biasanya kalau dari tahun kemarin itu nanti setelah lebaran haji itu naik lagi. Habis itu nanti turun lagi. Siklusnya kalau dari tahun ke tahun seperti itu sih. Tapi tahun ini tuh lebih parah. Harganya paling tinggi ya? Paling tinggi tahun ini. Harga belum stabil sih Mas. Jadinya biasanya saya nggak datang. Kalau untuk harga belum stabil nggak berani. Tingginya harga gula pasir juga dikeluhkan pedagang minuman es teh jumbo. Harga gula pasir terus merangkak naik sejak sebelum bulan puasa hingga saat ini. Mereka tidak berani mengurangi takaran gula pasir untuk membuat es teh karena akan berpengaruh pada rasa. Akibatnya, margin keuntungan dari berjualan turun, sebab pedagang juga tidak berani menaikkan harga jual demi menjaga pelanggan agar tidak lari. Yang pastinya untuk kenaikan harga gula ini sangat berpengaruh dengan profit yang didapat gitu, karena dari harga gula mulai 12.500 sampai sekarang menjadi 19.000, sedangkan untuk takaran gula kita nggak bisa mengurangi karena berpengaruh dengan rasa tehnya sendiri. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi mahalnya harga gula pasir. Sugihartono dan Yulianto melaporkan dari Kota Tegal dan Boyolali.